Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Kuasa Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurah selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabatnya. Teman sejawat sekalian, Ustadz yang kami hormati, sebelum kita mulai, izinkan saya membaca adab kajian online. Pertama-tama, peserta mohon memute-kan audio. Yang kedua, akhwat mohon menonaktifkan video. Selama kajian berlangsung, mohon disimak dan tidak sibuk sendiri-sendiri. Ikat ilmu dengan catatan, kita siapkan Al-Quran. Pertanyaan boleh secara langsung dengan raise hand dulu, atau ketik di kolom chat. Kita ikhlaskan niat kita semata mencari ilmu agama, mencari ridho Allah Ta'ala. Kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Sebelum kita sampai pada acara inti, mari kita saksikan tayangan live YouTube. Kajian ini juga disiarkan live streaming di channel YouTube Kajian Islam Pogijaya. Kajian-kajian yang terharu juga bisa disimak kembali di channel YouTube. Mohon like dan subscribe channel YouTube Kajian Pogijaya. Mohon ditayangkan YouTube-nya. Baik, mungkin saya lanjutkan saja. Infak kajian. Infak bisa ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 713-902-3484 atas nama Dr. Rina Fajarwati. Mohon bila sudah transfer dikonfirmasi Japri ke Dr. Rina Fajarwati di nomor 0812-985-6818. Baiklah, sore ini kita akan membahas pokok bahasan dengan judul Adab Terhadap Diri Sendiri, Bertaubat Sebelum Terlambat. Dengan narasumber kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCM. Mohon kesediaan Ustadz menyampaikan materinya. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd.
Jamaah, para dokter, dan para jamaah sekalian secara umumnya. Berbuat dosa itu hal yang lumrah. Jangan sok suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anaknya Adam adalah pelaku dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi jangan akhirnya kita tatkala tahu tabiat manusia itu melakukan dosa, lalu kita bersantai ria dengan dosa-dosa yang kita lakukan, dengan kemaksiatan yang kita perbuat. Nabi menjelaskan alaihi salatu wassalam, sebaik-baiknya para pelaku dosa adalah yang bertobat, yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, setan tidak pernah berhenti untuk menipu manusia, untuk menggoda manusia agar dia tidak bertobat. Dia selalu menggoda manusia untuk berbuat dosa. Setelah berbuat dosa, ada pintu yang Allah buka, pintu tobat. Allah tidak ingin itu hamba masuk ke pintu tobat sana. Dia akan menebarkan angan-angan hampa agar kita menunda taubat kita. Sebagian kita, ya kebanyakan kita, itu mengetahui bahwa dia melakukan dosa. Coba kita renungkan, ada berapa dosa yang kita kerjakan, yang sampai hari ini kita masih melakukan itu dosa. Ada yang berpikir, nanti aku akan tobat. Kalau yang muda-muda biasanya ketika mereka berbuat dosa, iblis menebarkan pesona, menipu manusia dengan mengatakan, nanti kalau udah kawin, kamu tobat. Kalau udah nikah, tobat. Udah selesai, udah berhenti semuanya. Udah nikah, udah jadi suami. Yang perempuan udah jadi istri. Ini termasuk salah satu perangkap iblis agar kita menunda tobat kita. Ada yang mengatakan, nantilah kalau sudah lulus kuliah. Kau kan masih kuliah nih. Udahlah, umur masih muda, waktunya bersenang-senang. Nanti engkau kalau sudah lulus kuliah, engkau udah jadi dokter, atau engkau jadi orang, udah tobat. Ada juga yang menunggu umur untuk bertobat. Mengatakan nantilah kalau sudah umur 40 tahun. Katanya itu masa matengnya manusia. Tobat. Tapi realitanya, apakah setelah menikah dia bertobat? Kalau mungkin sebelum menikah dia berzina. Apakah setelah menikah dengan dia memiliki istri, dia berhenti berzina? Wallahu a'lam bishawab. Atau setelah dia lulus kuliah, dia benar-benar berhenti melakukan dosa? Wallahu a'lam bishawab. Berapa banyak orang yang umurnya tidak sampai kepada rencananya. Sehingga rencana tobat itu tinggal cerita. Haibati fillah, kita nggak pernah tahu kapan ajal kita datang. Sehingga kita menunda tobat kita. Seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar bin Khattab, pernah memberikan pesan. Idza asbahta fala tatanziril masa. Kalau engkau masih punya umur di pagi hari, untuk bertobat, untuk beramal kebajikan, jangan nunggu sore. Bicara ini mau transfer. Sekarang ada banyak bencana. Kita rencana transfer. Ya insya Allah besok pagi. Kenapa harus besok pagi? Kenapa nggak sekarang? Engkau ambil handphonemu, engkau transfer sekarang. Kenapa nunggu besok? Apakah ada keutamaan tersendiri di hari esok yang menyebabkan kita menundanya? Itu bisikan iblis.
Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Kalau engkau di pagi hari hendak berbuat kebaikan, hendak bertobat, jangan nunggu sore. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Coba kita renungkan ayat ini. Silahkan dibaca. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku waktu lagi. Nah, mungkin terputus. Nah, lanjut ayat selanjutnya. Maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Ayat 11. Walan yu'akhirullahu nafsan iza ja'a wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian setelah bila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fiik. Nggak akan pernah bisa ditunda, diundur kematian kita. Ini para dokter yang mengobatin pasien-pasien, yang dikiranya pasien ini akan hidup cukup lama lagi. Tahu-tahu dikabarin udah meninggal dunia. Berapa banyak pasien yang diharapkan kesembuhannya. Bahkan secara matematika manusia, oh Masya Allah, operasinya insya Allah berhasil. Ternyata dia mati. Kisah seorang dokter di kota Madinah. Yang sebelum dia pulang dari rumah sakit, dia berpesan kepada salah satu pegawai di sana, besok pagi, ini mau pulang, besok pagi insya Allah anak akan datang, dia pesan sesuatu. Berkaitan dengan pasien yang sedang dia rawat. Ternyata dokter itu nggak pernah balik ke rumah sakit. Mati. Maka kalau bicara kenapa kita harus menunda sesuatu yang kita nggak tahu. Apakah umur kita akan sampai ke sana? Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang bertobat yang melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail. Ada pelaku-pelaku dosa di malam hari. Allah bentangkan tangannya. Membuka pintu taubatnya di siang hari. Jadi kalau berbuat dosa di malam hari, jangan nunggu malam besok baru mau tobat. Mengatakan, oh iya aku mau tobat lah.
Insya Allah besok malam. Aku mau sholat taubat. Insya Allah sepertiga malam. Dan dia nggak pernah sampai ke sepertiga malam akhir. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal telah memiliki peraturan yang dibuat. Bahwa taubat itu akan diterima. Selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Taubat itu akan diterima ketika engkau melakukan dosa. Lalu engkau segera bertobat. Tidak menunda-nunda tobat. Di surat An-Nisa ayat 17. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hal ini. Nah. Nah. Oke. Ada masalah di jaring. Mungkin Anda baca sampai jaringannya benar ya. Allah berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah, thumma yatubuna min qarib, faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Apa maksud kemudian mereka segera bertobat? Para ulama menjelaskan. Suddi dan Al-Kalbi mengatakan Al-Qarib ayyatuba fi sihhatihi qabla maradi mautihi. Dia bertobat tatkala dia masih sehat. Sebelum datang sakit kematiannya. Ikrimah mengatakan qabla al-maut. Sebelum kematian itu tiba. Ada yang lain yang mengatakan qabla mu'ayanati malakil maut. Sebelum engkau menyaksikan malaikat pencabut nyawa sudah berada di hadapan. Hendak mencabut nyawa. Selama sebelum itu, dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah menerima taubat hamba selama belum sampai kerongkongan nyawa. Fir'aun sempat bertobat. Fir'aun. Tapi terlambat dia. Ketika air laut itu sudah meliputi mereka, Fir'aun mengatakan, aku tobat, aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Al-an, sekarang kau baru mau tobat. Sebelumnya disuruh tobat, nggak tobat-tobat. Ahibati fillah, menunda tobat itu dosa lain. Jadi kita punya satu buah dosa, itu dosa yang kita harus bertobat. Tapi kita menunda tobat dari dosa yang kita lakukan, itu memerlukan tobat baru. Contoh nih, sebagian kita bertobat dari dosa zina. Dia berzina mungkin ketika umurnya 20 tahun. Terus dia terus berzina lagi, umur 21 dia berzina. Terus dia nggak tobat-tobat. Umur 30 tahun bertobat dia. Berhenti berbuat zina. Alhamdulillah. Tapi dia belum bertobat dari menunda tobatnya. Selama 10 tahun engkau menunda tobat. Yang itu memerlukan tobat. Menyesali. Kenapa aku tunda-tunda tobat? Karena sebagian orang mengatakan, alhamdulillah anak sudah tobat, selesai. Ia bersyukur kepada Allah. Tapi penundaan tobat itu adalah perbuatan dosa yang perlu engkau bertobat. Banyak kawan-kawan yang mungkin berhenti resign dari lembaga riba.
yang dia sudah bekerja di sana selama 20 tahun. Alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, sejak kapan kau tahu riba itu haram? Ya, sejak 20 tahun yang lalu. Kenapa nggak ditinggalkan waktu itu? Banyak alasan yang mengatakan, ya belum dapat pekerjaan lain, belum ini, belum itu. 20 tahun kau menunda taubat. Itu perlu taubat. Hal ini yang terkadang dilupakan oleh sebagian orang. Dia merasa sudah hijrah. Dia merasa sudah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia lupa dari bertobat. Dari penundaan tobat dia. Allah Azza wa Jalla berfirman. Di surat Saba. Ayat 53. Ayat 53. Nah. Silakan mungkin. Kalau udah koneksinya udah bagus. Nah, mungkin Anda bacakan lagi. Nah. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Dan sungguh mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Di antara makna di tempat yang jauh. Kata Ikrimah. Maula Ibn Abbas dia mengatakan, Idza qila lahum tubu qalu saufa. Kalau dikatakan kepada mereka, kalian tobat. Dengar khotib Jumat mengatakan bertobatlah kalian. Kawannya mengingatkan bertobatlah kalian. Istri mengingatkan suami. Suami mengingatkan istri. Anak mengingatkan bapak. Bapak mengingatkan anak. Alhamdulillah. Kita berada di lingkungan yang baik. Ada banyak peringatan-peringatan yang kita dengar. Tapi tatkala dikatakan kepada mereka tubu. Tobatlah kalian. Apa kata mereka? Saufa. Iya nanti aku tobat. Nanti aku tobat. Bukan dia mengatakan, aku nggak mau tobat. Enggak. Dia mau tobat. Ahibati fillah. Penundaan tobat itu akan berdampak kepada bertumpuknya dosa itu di hati kita. Antum lihat barang yang berkarat. Besi yang berkarat. Ada yang masih bisa dipakai. Kalau karatnya itu ya masih sedikit ya bisa diramplas atau diamplas ya nanti hilang insyaallah kembali asal. Tapi ada ketika karatnya dibiarin patah besi itu. Bolong besi itu. Dan itu yang dapat terjadi kalau kita menunda tobat kita. Seperti besi tadi yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Dosa itu bertumpuk-tumpuk. Sulit kita meninggalkan dosa akhirnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min idza aznaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi." Seorang yang beriman, kalau dia berbuat dosa, itu ada nokta hitam di jantungnya. Fa'idha taba wa naza'a wa astaghfara suqila qalbu. Kalau dia bertobat, dia meninggalkan itu dosa. Dia memohon ampun, jantungnya jadi benar lagi, sehat lagi, bersih. Wa idza zada hatta yaghlifa qalbah. Kalau dia bertambah dosanya, nambah lagi dosanya, bertambah pula nokta-nokta hitam itu. Sehingga membungkus jantungnya dengan nokta hitam. Dokter tahulah ketika ada orang kena penyakit jantung. Dokter selalu memberikan arahan. Jangan lakukan ini. Engkau sudah harus hidup sehat. Yang merokok dikatakan berhenti ngerokok. Coba jalan. Makanan ini dikurangin. Makanan ini dikurangin. Ada arahan dari dokter. Tapi ada orang-orang yang tidak mengikuti arahan dokter.
Bulan depan dia balik lagi ke dokter, periksa, cek jantungnya. Kata dokter semakin parah jantung. Begitu pula dosa yang kita lakukan dan kita menunda-nunda taubat, parah akhirnya. Sulit untuk bertobat. Ahibati fillah, Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, salah seorang ahli ibadah di kota Mekah. Dia masuk tabi'ut tabi'in atau tabi'in. Rahimahullahu ta'ala. Diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dan oleh Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Dan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya ketika mentafsirkan surat Al-Hadid ayat 16. Jadi dikatakan Al-Fudail bin Iyad ini, dia itu penyamun, perampok, begal kalau sekarang mungkin yang kita lihat. Kerjanya begal. Dan dalam proses itu dia jatuh cinta kepada seorang perempuan. Seperti biasanya malam hari dia itu datang ke rumahnya itu perempuan. Dia naik ke pagar, masuk ke rumah itu. Ketika dia sedang naik tembok itu, di salah satu malam, dia mendengar ada yang sedang membaca Quran. Apa pemilik rumahnya yang membaca? Membaca firman Allah di surat Al-Hadid ayat 16. Coba kita baca ayat ini. Di surat Al-Hadid ayat 16. Nah, ayat 16. Ya kayaknya masih sinyalnya kurang bagus. Ana bacakan. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ketika Fudail mendengar ayat itu dibacakan, apa belum tiba saatnya? Apa kata Fudail? Bala. Qat'an, iya ya Allah, sudah tiba saatnya ya Allah. Maka Fudail bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berangkat menuju ke Mekah. Dan di sana dia menjadi ahli ibadahnya kota Mekah. Bertemu dengan para ulama. Dia merubah kawan-kawannya. Dia hijrah untuk berkumpul dengan orang-orang baik. Itu salah satu konsekuensi dari bertobat. Sebagian kita itu punya niat yang kuat. Tekad yang bulat untuk bertobat. Tapi datang lagi nih iblis. Nggak berhenti dia godain manusia. Apa kata iblis? Engkau tobat. Ntar berbuat dosa lagi engkau. Engkau masih belum mampu bertobat. Balik lagi engkau berbuat dosa. Malu-maluin. Kayak orang munafik aja berbuat dosa, tobat. Nanti berbuat dosa lagi, tobat lagi. Subhanallah. Ketahuilah bisikan ini dari iblis. Kewajiban kita itu bertobat.
Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu hari esok kita masih hidup apa tidak. Wallahu a'lam. Kalau bisikan itu mengatakan, mungkin kau pekan depan berbuat dosa lagi. Wallahu a'lam. Aku nggak tahu pekan depan hidup apa enggak. Yang penting sekarang aku bertobat. Jadi bisikan ini yang membuat sebagian orang akhirnya menunda tobat. Enggak lah, ana malu sama Allah. Ya. Kalau ana tobat lalu kembali berbuat dosa lagi. Subhanallah. Kalau engkau malu sama Allah, berhenti berbuat dosa. Dan seharusnya kita itu berbaik sangka sama Allah. Bukan mengikuti bisikan iblis untuk tidak bertobat. Karena takut kalau sudah bertobat, pikirannya kalau sudah bertobat, udah nggak boleh berbuat dosa lagi. Tobatnya nggak bakal diterima. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Allah berfirman. Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku bersama hambaku ketika dia mengingat. Maka kita seharusnya berbaik sangka sama Allah. Yaudah mudah-mudahan aku nggak kembali berbuat dosa. Tapi yang jelas engkau akan kembali berbuat dosa. Apa seperti itu, Ustaz? Iya. Itu sudah tabiat manusia. Tapi jangan ditunda tobatnya. Berbuat dosa hari ini. Kita mungkin kebayang, ya Allah, aku masih belum bisa menahan syahwatku. Aku masih belum bisa mengendalikan nafsuku. Aku takut bertobat nanti terjebak lagi dalam dosa. Hari ini engkau bertobat. Besok berbuat dosa lagi, bertobat lagi. Lusa berbuat dosa lagi, bertobat lagi. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati kayak gitu. Yang penting segera bertobat. Jangan ditunda. Dalam hadis yang riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dari Nabi SAW. Nabi menceritakan dari Allah. Ini firman Allah. Dalam sebuah hadis qudsi. Aznaba abdun dzamba. Kata Allah, ada seorang hamba yang berbuat dosa. Coba jemaah. Kita renungkan kisah yang Allah ceritakan. Mungkin kita termasuk dalam cerita itu. Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Lalu hamba ini mengatakan, Allahumma ghafirli zambi. Ya Allah, ampuni bagiku dosaku. Faqala Allah Ta'ala, Allah menjawab ucapan hamba ini. Aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku ini berbuat dosa dan dia yakin, dia tahu kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa tapi juga dapat memberikan hukuman kepada dosa tersebut. Itu kata Allah. Tsumma 'ada fa'adzna. Tahu-tahu hamba ini kemudian berbuat dosa lagi. Lalu dia kembali mengatakan kepada Allah, Ay Rabbil firli dzambi. Kita habis berbuat dosa, lalu kita astagfirullah, aku taubat ya Allah. Ini hamba mengatakan, ya Allah ampuni untukku dosaku. Lalu Allah mengatakan, Aznaba abdi dzamban. Hambaku berbuat dosa nih. Dan dia tahu memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Kemudian hamba ini kembali berbuat dosa. Ini yang ketiga. Kembali dia berbuat dosa. Apa kata hamba ini? Ay Rabbighfirli dzambi. Dia kembali mengatakan, wahai Rabbku, ampuni dosaku. Apa kata Allah? Hambaku berbuat dosa lagi dia. Tapi dia tahu. Dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa. Dan memberikan sanksi atas perbuatan dosa. Qad ghafartu li abdi. Apa kata Allah? Aku sudah mengampuni dosa hamba. Falyaf'al ma syaa. Silahkan dia berbuat semau dia. Artinya, ketika kita berbuat dosa, kembali kepada Allah. Cepat kembali. Syarat tobat itu apa? Yang pertama,
menyesal. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Ingat, tolong digarisbawahin. Bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Karena kalau syarat tobat itu tidak mengulangi, ya kalau kembali berbuat dosa berarti tobatnya nggak diterima. Tapi ketika kita bertekad untuk tidak mengulangi, kemudian setelah beberapa hari kita kembali berbuat dosa itu lagi. Tapi kemarin kita sudah niat tidak mengulangi. Maka Allah akan ampuni. Maka segera. Jangan ditunda. Kemudian jamaah. Sebagian orang lupa bertobat. Dari dosa-dosa tersembunyi. Dia merasa udah jadi orang baik. Masya Allah. Sholatnya Masya Allah. Ibadahnya Masya Allah. Ya. Ada ketaatan-ketaatan yang banyak yang dia kerjakan. Wah subhanallah. Tapi ada dosa-dosa tersembunyi yang dia lakukan. Atau ada perbuatan dosa yang dia nggak ngerasa itu dosa. Loh Ustaz, kalau nggak tahu, nih, antum hidup di mana? Kalau baru masuk Islam, hidup di tengah orang-orang non-muslim, nggak tahu dengan perbuatan riba ini dosa. Kan sebagian orang kita ngelihat, ada yang puluhan tahun melakukan riba, biasa-biasa aja dia. Biasa aja. Bahkan kalau ada keluarganya yang resign dari lembaga riba, marah-marah dia. Engkau ikut aliran apa? Subhanallah. Iya. Jadi ada dua kondisi. Ada dosa-dosa tersembunyi, ada perbuatan dosa yang kita merasa nggak dosa. Terus gimana? Seharusnya kita bertobat dari dosa-dosa tersembunyi ini. Jangan merasa alhamdulillah saya sudah umroh berapa kali, udah berangkat haji, udah bangun masjid, udah punya anak-anak yatim yang dia santuni. Merasa engkau nggak punya dosa. Ahibati fillah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan dari dua contoh dosa ini tidak ada yang dapat menyelamatkan hamba kecuali dengan tobat umum, tobat massal. Tobat dari semua dosa. Dari dosa yang diketahui, yang tidak diketahui. Semuanya bertobat. Apakah kita sudah melakukan itu? Dalam asyirku fi hadil ummah akhfa min dabibin namlah. Perbuatan syirik di umat ini lebih tersembunyi dari jalannya semut. Ini berkaitan dengan riya. Dengan syahwat ingin dipuji. Itu lebih tersembunyi dari jalannya semut. Kadangkala semut jalan di tangan kita, kita nggak tahu. Di baju kita ada semut, nggak tahu kita. Nabi pernah mengatakan itu kepada para sahabatnya. Apa kata Abu Bakar? Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq. Khairu hadhil umma ba'da nabiha. Yang dijamin masuk surga. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, siapa yang hari ini ya'udu mariwan. Kata Abu Bakar, saya, ana. Siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Ana, kata Abu Bakar. Man asbaha minkumul yawm tabi'a janazah. Siapa yang hari ini sudah ngantarkan jenazah? Abu Bakar angkat tangan lagi. Ana. Nabi bertanya. Siapa yang pagi ini tasaddaqa ala miskin? Siapa yang hari ini udah sedekah kepada orang miskin? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, ana. Subhanallah. Seperti ini amalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. 4 hal ini tidaklah berkumpul di satu orang melainkan dia akan masuk surga.
Ketika Nabi menyebutkan kesyirikan ini lebih tersembunyi dari jalannya semut, yang bertanya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, "Fakaifal khalasu minhu ya Rasulullah?" Bagaimana cara menyelamatkan diri dari syirik itu? Kalau dia lebih tersembunyi dari jalannya semut. Qala antaqul. Hendaklah engkau berkata, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku mengetahui. Dan aku memohon ampun terhadap kesyirikan yang aku nggak tahu, ya Allah. Nggak sadar. Itu cara kita keluar dari dosa. Bertobat dari yang kita nggak tahu. Kemudian Nabi SAW dalam sholatnya beliau berdoa, Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni aku terhadap dosa yang udah aku kerjakan. Yang masih tertunda, yang mungkin aku akan mengerjakan. Wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Yang aku lakukan secara tersembunyi, ya Allah. Yang aku terang-terangan melakukannya. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan aku memohon ampun dari yang engkau lebih tahu dengan dosaku itu. Subhanallah. Nabi seperti itu tobatnya. Seperti itu meminta ampunan kepada Allah. Bukan sekadar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bukan sekadar beliau membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Sayyidul istighfar yang kita baca. Bukan hanya itu. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka. Sampai akhir itu. Beliau minta ampun secara detail. Iya, kita minta ampun secara global. Tapi kita juga minta ampun secara terperinci. Di antara istighfar Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Allahumma gfirli zambi kullahu. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku diampuni dosaku semuanya. Diqahu wa jullahu. Yang kecil dan yang besar. Wa awwalahu wa akhirah. Yang awal-awal dikerjakan atau yang akhir-akhir dikerjain. Wa alaniyatahu wa sirrah. Yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Jiddahu wa hazlahu. Yang serius, ya Allah. Dan yang gurau dosanya. Jadi ingat, setelah kita jadi orang baik, merasa baik, jangan lupa untuk istighfar dari dosa-dosa yang tersembunyi dan yang kita nggak tahu itu dosa. Ahibati fillah, ada sebagian lagi di antara kita yang menunda tobat karena bersandar kepada luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Hijr ayat 49? Nah, silahkan dibaca. Surat Al-Hijr ayat 49. Di sini Allah Azza wa Jal menceritakan tentang rahmat Allah. Ada banyak ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Ada banyak cerita yang berkaitan dengan rahmat Allah Jalla Jalaluh. Ada yang membunuh 100 orang. 100 orang masih diampuni sama Allah Azza wa Jal. Ada seorang perempuan yang berzina di kota Medina. Berzina dia. Kemudian dia dirajam. Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli Madinah lawasi'athum. Tuh perempuan udah tobat. Kalau tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Ada seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Diterima tobatnya. Diampuni dosa-dosanya sama Allah Azza wa Jalla. Iya. Tapi
Allah itu azabnya pedih. Coba kita lihat firman Allah di surat Al-Hijr ayat 49. Nah, silakan dok dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم Lanjutkan dok. وأن عذابي هو العذاب الأليم. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Barakallahu fikum. Kebanyakan orang membaca ayat ini cuma ayat 49. Lupa membaca ayat 50-nya. Iya, Allah mengatakan kepada kita, Nabi ibadi, kabarkan kepada hamba-hambaku, Anni anal ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya aku maha pengampun, maha pengasih. Tapi setelah itu, Allah mengatakan, Wa anna azabi wal azabul alim. Azabku itu pedih, jangan main-main. Kita kadang-kala terpedaya melihat di sekitar kita, ada orang-orang yang mursal, ada orang-orang yang fasik, ada orang-orang yang jahat, orang yang nggak sholat, nggak ahli ibadah, hidupnya penuh dengan kemewahan, hartanya berlimpah, badannya sehat, anak-anaknya sukses, itu pelaku dosa. Sehingga akhirnya kita, loh, anak ini masih lebih baik dari dia, gitu. Dibandingkan dia, anak jauh lebih baik. Nantilah anak mau bertobat. Ahibbatifillah. Yang pertama ketahuilah. Bahwa dunia ini. Allah bagikan kepada seluruh manusia. Yang bertobat dan yang tidak bertobat. Yang taat dan yang ahli maksiat. Kita melihat ada orang-orang yang ahli ketaatan. Masya Allah. Hidupnya bahagia. Sukses, ada orang-orang ahli maksiat, nampaknya hidupnya juga bahagia dengan kesuksesan dia, kita melihat. Kata Nabi SAW, Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah membagi dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Tapi, wala yu'til iman illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi jangan sampai terpedaya kita ngelihat orang-orang pelaku kemaksiatan hidupnya nyaman. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib, fa'lam annahu istidraj." Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kalau engkau melihat Allah Azza wa Jalla melimpahkan nikmatnya kepada seorang hamba, sedangkan dia itu pelaku maksiat sebenarnya, ketahuilah itu istidraj. Allah sedang mengulur-ngulur dia. Dibiarin sama Allah. Yang jelas kita semua tahu, dia bakal mati. Dicabut nyawanya dalam kondisi belum bertobat. Itu yang ditakutkan. Kita melihat pelaku keboliman. Ada penguasa-penguasa yang bolim. Di atas kebolimannya dia hidup. Dan seakan-akan nyaman-nyaman aja hidupnya. Di masyarakat kadang-kala kita melihat ada orang yang nyerobot tanahnya. Tetangganya. Ngambil milik orang lain. Tapi kok hidupnya masih enak-enak. Subhanallah. Di surat Hud. Ayat 10. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang bagaimana hukuman yang Allah berikan kepada pelaku kezaliman. Coba kita baca.
Nah, walain Fadhal dak. Atau Anda bacakan jemaah. Allah berfirman, "Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur." Ayat selanjutnya. Baik. Di ayat ke-10 ini kita lihat artinya. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Ya. Ada orang-orang yang dikasih nikmat sama Allah, dikasih dunia yang berlimpah ruah, dia lupa menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Dia bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Kemudian dia menunda-nunda taubat. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah itu benar-benar memberikan jeda waktu, kesempatan buat orang yang zalim. Nggak langsung diadab. Tidak. Hatta idza akhadahu lam yuflitu. Tapi ketika Allah mengadab dia, nggak bisa dia kabur. Nggak akan lepas dia. Di dunia ini, ada banyak pelaku kezaliman yang lepas dari genggaman hukum. Yang mungkin dia di penjara, dia bisa bayar sipir, dia bisa keluar semau dia. Bahkan mungkin dia bisa bermain di pengadilan. Sehingga dia terlepas dari jeratan hukum tersebut. Ya, tapi Allah Azza wa Jalla nggak ada yang bisa terlepas. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Begitulah Allah Azza wa Jalla. Kalau dia memberikan hukuman, memberikan azab kepada negeri yang zalim, nggak akan dia terlepas. Hukuman Allah benar-benar menyakitkan. Ahibati fillah, semua dosa pasti dibalas. Kalau tadi kita kadang-kala terpedaya melihat para pelaku dosa kok nyaman hidupnya, ingat semua dosa pasti dibalas. Namun balasannya beragam. Bisa jadi balasannya itu dihalangi dari berbuat ketaatan. Yang kita nggak sadar. Bagaimana cerita seorang yang datang mengadu kepada alim ulama mengatakan, aku ini kok nggak bisa sholat malam ya. Melihat kawan-kawannya bisa sholat malam. Bisa beribadah, bisa khusyuk. Aku nggak bisa sholat puluhan tahun kadangkala nggak ada khusyuk. Bertahun-tahun hidup nggak bisa sholat malam. Apa kata alim ulama ini? Qayyadatka dzunubuka. Engkau dibelenggu sama dosa-dosa. Cuma kita merasa itu bukan hukuman. Kalau kita kasih dua pilihan, hukuman dua pilihan umpamanya. Satu, engkau di PHK. Hukuman karena berbuat dosa ini di PHK. Atau hukumannya engkau nggak bisa sholat selama 1 bulan. Milih mana? Nggak bisa sholat. Mau sholat ada urusan ini, ada urusan itu. Itu hukuman dari Allah. Maka jangan pernah berpikir hukuman dari Allah itu hanya berupa hukuman yang bersikap materi di fisik kita. Orang kalau berbuat dosa nanti sakit ya. Orang berbuat dosa nanti rezekinya berkurang. Iya. Rasulullah SAW mengatakan, Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba itu dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Oh, uang Ustaz. Harta. Rizki itu bukan hanya uang cuma. Di antara rizki yang paling mulia itu ilmu. Ilmu agama ini. Bayangin. Ilmu ini warisan Nabi loh. Kalau harta itu warisan Fir'aun yang diwarisin ya harta. Fir'aun meninggalkan Mesir. Yang sampai hari ini kita melihat ada piramid di sana. Ada sungai Nil yang kita lihat. Yang diwariskan para Nabi itu ilmu. Bisa jadi bertahun-tahun.
Orang ini bisa datang ke majelis ilmu, bisa ngikutin kajian online, Zoom, bisa khusyuk dia dan dapat ilmu. Tapi kita nggak bisa, Ustaz. Ana bicara secara finansial cukup, Masya Allah. Kenapa orang-orang yang miskin bisa datang ke masjid, duduk di majelis ilmu, antara maghrib sama isya, sedangkan ana nggak bisa? Berapa banyak orang-orang yang kita lihat diharamkan dari rizki, dia nggak sadar. Bisa jadi rizki itu berangkat umroh. Kawan-kawan kita setahun 2 kali berangkat umroh. Secara finansial sama kita sama dia. Aku 3 tahun belum tentu umroh. Tapi kalau jalan-jalan. Rekreasi ke Lombok, rekreasi kemana. Bisa jadi itu termasuk rizki yang diharamkan. Kemudian yang terakhir, jemaah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Soalnya kadangkala setan juga membisikin kita. Udahlah, engkau nggak mungkin diterima tobatmu. Udah kebanyakan dosamu. Engkau pura-pura baik aja selama ini. Engkau munafik kayaknya. Ingat. Allah Azza wa Jal itu bergembira dengan orang yang bertobat. Allah senang kalau ada hambanya yang tobat. Walaupun dia memiliki dosa sepenuh bumi ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ayat 53. Nah, silakan dibaca. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la ta'nahu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Subhanallah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah panggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata. Yang mungkin dosanya udah gak ketulungan. Mungkin ada orang yang berzina. Tapi ada orang yang membantu pezina untuk mengaborsi itu anak. Bayangin, dia gak ikut berzina. Tapi dia ikut membunuh anak hasil zina. Ada. Yang mungkin udah gak tahu. Kemarin beberapa bulan yang lalu kejadian di Jakarta katanya sudah 32.000 janin yang digugurkan di sebuah klinik, satu klinik. Bayangin dosa. Mungkin dia sudah melakukan kesyirikan. Apapun dosa yang kau kerjakan. Kalau engkau bertobat, Allah mengatakan, Innallah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Semuanya. Asalkan bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Maka jangan mau dibodoh-bodohin sama iblis. Sehingga kita akhirnya merasa kayaknya nggak mungkin diterima tobatku. Berbaik sangka sama Allah. Udah terlalu banyak dosaku. Yabna Adam. Kata Allah Azza wa Jalla. Yabna Adam. Lau balagad dhunubuka ananas sama. Wahai anak Adam. Kalau dosamu itu mencapai awan-awan di langit. Thumma ataitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian kau datang menjumpai aku. Tidak melakukan kesyirikan. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku akan datang menjumpaimu dengan sepenuh itu ampunan buat engkau. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan menunda-nunda tobat kita. Allah itu bergembira. Beda sama makhluk, sama manusia. Kalau kita melakukan kesalahan kepada manusia, sekali kita dimaafin. 2 kali dimaafin. 3 kali dimaafin. 4 kali selamat tinggal. Nggak mau kenal kita dia. Kita datang ke rumah dia. Kita minta maaf. Tutup pintu dia.
Tapi Allah Azza wa Jal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallah asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih." Allah itu benar-benar lebih gembira dengan taubat hambanya ketika taubat itu kembali kepada Allah. Lebih daripada seorang di antara kalian yang dia sedang naik ontanya di padang pasir dengan semua bekal ada di situ. Tahu-tahu ontanya kabur. Akhirnya orang ini bersandar di bawah pohon menunggu kematian. Tahu-tahu ontanya datang. Gimana gembiranya orang itu? Maka kehadiran kita itu diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah membuka pintu taubat. Rasulullah SAW setiap hari beliau duduk beristighfar 100 kali. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai penutup, di surat An-Nisa ayat 110, Allah mengajak kita untuk kembali kepada. Silakan dibaca. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahu Akbar. Jadi kembalilah kepada Allah sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan. Asalkan jangan nunggu besok. Hari ini segera kita bertobat kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin Anda kembalikan ke dokter untuk masuk ke sesi tanya jawab. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Ustadz. Barangkali ada teman para jemaah ingin menanyakan sesuatu, silakan raise hand atau langsung dibuka mic-nya. Kayaknya video dokter belum kelihatan, dok. Nah. Baik, teman-teman sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan wa sahlan, tafadhali. Ahlan baik Ustadz. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Semoga Ustadz, keluarga, juga jamaah, serta para penyelenggara selalu dalam berkah dan lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Amin. Izin bertanya Ustadz, Nah. ini kurang berkesesuaian dengan tema. Di beberapa kajian Ustadz sebelumnya, Ustadz sempat beberapa kali menyebutkan bahwa kita tuh harus selalu berburuk sangka kepada diri kita sendiri untuk bisa mengoreksi diri kita dan menelaah diri kita seperti itu, Ustadz. Ya. Nah, begini Ustadz, kebetulan saya mahasiswa jurusan psikologi, di mana dalam ilmu yang saya pelajari di kuliahan itu benar-benar diajarkan bagaimana mencintai diri sendiri dan bagaimana berbaik hati dan bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri seperti itu, Ustadz. Nah, itu salah satu bentuk kampanye yang saya rasa banyak sekali dikampanyekan oleh rekan-rekan saya dan teman-teman di luar. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana sikap yang harus dimiliki oleh seorang umat Islam, seorang Muslim, karena saya melihat hal tersebut malah membuat mereka jadi, untuk sebagian orang, merasa santai atau meremehkan kekurangan atau hal-hal buruk yang ada pada dirinya, Ustadz, seperti itu. Ya. Nah, saya kebingungan Ustadz, maksudnya karena saya takut jika saya ikut mempromosikan atau mengkampanyekan hal tersebut, tapi hal itu malah berdampak buruk kepada orang-orang yang mungkin tidak diiringi dengan belajar agama, Ustadz. Dan saya takut apakah jika saya mengkampanyekan hal tersebut dan orang-orang di sekitar menangkap dengan salah,
itu saya takut terjerumus dan ikut terkena keburukan dari hal tersebut, Ustadz. Masya Allah. Mohon nasihat. Subhanallah jemaah. Barakallah. Wafik wa barak. Subhanallah jemaah. Iya. Kalau bicara tentang psikologi, kita itu beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan rasa takut dan harap. Dengan rasa takut dan harap. Bagaimana kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jal? Yang pertama dengan kita mengetahui dahsyatnya azab Allah Azza wa Jal. Kemudian bagaimana kita bisa berharap kepada Allah Azza wa Jal? Dengan mengetahui nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian berkaitan dengan kitanya. Kita ini siapa sih? Kalau dikatakan kita ya harus mencintai diri kita. Nah, cintai diri kita. Dengan menyelamatkannya dari azab Allah Azza wa Jalla. Cintai diri kita. Jangan sampai azab Allah itu turun mengenai tubuh kita. Karena nanti manusia ketika di padang mahsyar, tatkala dia berusaha menyelamatkan dirinya. Dalam persidangan dia membela diri mengatakan aku tidak melakukan itu, aku tidak melakukan itu, aku tidak mau saksi kecuali dari diriku sendiri. Akhirnya Allah mengatakan ya udah. Cukup Allah sebagai saksi sebenarnya. Cukup malaikat-malaikat menjadi saksi. Tapi kalau engkau ingin saksi dari dirimu sendiri, orang ini dibungkam mulutnya. Kulit mereka akhirnya berbicara. Kaki mereka berbicara, tangan mereka berbicara. Setelah dilepaskan dari bungkamannya, orang ini mengatakan, kenapa kalian kok melaporkan semua itu? An kuntunna kuntu unabil. Aku tadi itu sedang menyelamatkan kalian dari azab neraka. Maka mungkin kalau bicara apa yang harus anti lakukan sebenarnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang tabiat manusia. Bagaimana Allah menyebutkan manusia itu innahu kana zaluman jahula. Manusia itu makhluk yang sangat bodoh dan sangat zalim. Allah menyebutkan tentang kondisi manusia innahu kana ajula. Manusia orang yang bersegera, terburu-buru orangnya. Harus diperbaiki. Jadi ada karakter-karakter buruk di diri manusia yang harus diperbaiki. Kemudian Allah sebutkan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Kalau dikasih nikmat dia bakhil, dikasih bala dia marah-marah. Itu manusia. Sehingga wallahu alam gimana cara anti memahamkan kepada mereka. Iya, kita optimis. Hidup ini harus dibangun dengan optimisme. Berbaik sangka kepada Allah, tapi berburuk sangka sama diri kita. Kita punya banyak kekurangan. Apa enggak cukup hadis Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata. Semua anaknya Adam pelaku dosa. Apa enggak cukup? Untuk mengatakan, berarti anak ini punya dosa. Iya. Terus bagaimana caranya? Ya harus diperbaiki. Karena memang modal utama untuk memperbaiki diri itu tatkala kita merasa salah. Contoh nih. Ana punya mobil. Ana nggak tahu kalau mobil Ana ini rusak. Dalam pandangan Ana, mobil Ana ini enak. Ana pakai mobil itu. Suatu hari, ada kawan yang dia adalah montir naik mobil Ana. Dia ngomong, Ustadz, mobilnya Ustadz ini ada yang nggak enak. Ustadz. Kayaknya ininya yang rusak. Subhanallah. Ana kan nggak tahu. Karena Ana tidak tahu dengan penyakit itu mobil. Begitu pula manusia. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu dengan penyakit kita. Kita nggak tahu dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Karena kita nggak mau tahu. Nggak mau belajar agama. Maka nasihat Ana, nanti bagaimana sekarang teman-teman yang belajar psikologi ini, ya perlu belajar agama yang menjadi kewajiban buat mereka, gitulah. Insya Allah, lambat laun umat Islam semakin faham dengan agama mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Bagaimana Mbak Dinda? Naam, sudah. Bapak, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Silakan Dr. Ilhami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Dok. Gimana kabarnya dokter ini? Alhamdulillah, Pak Ustadz masih ingat. Ini Pak Ustadz, apakah ada rukun atau tata cara untuk bertobat yang benar itu bagaimana? Dan kapan saat kita bertobat? Pagi, siang, malam itu maksud saya. Bagaimana tuntunannya? Terima kasih Masya Allah. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan yang menarik jamaah ya. Karena ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Kalau bicara kapan ya, kadangkala kita mau daftar untuk berangkat haji umpamanya, kita nggak bisa sembarangan. Kalau kantornya tutup, nggak bisa kita daftar. Tapi sekarang semua online, sehingga semuanya bisa dilakukan kapanpun aja. Berkaitan dengan tobat, yang pertama masalah waktunya. Tidak ada ketentuan waktu bertobat. Yang ada itu an qaribin. Segera bertobat. Berbuat dosa saat ini, bertobatlah, nggak usah nunggu ba'dal maghrib. Oh kan ada waktu-waktu yang mulia Ustaz. Iya. Ada waktu-waktu yang mustajab. Seperti antara azan dan qomat. Ada sepertiga malam akhir. Nggak ada masalah. Itu untuk berdoa, untuk istighfar. Ditunda ke sana nggak ada masalah. Tapi tobatnya sekarang. Jadi bertobatnya itu ketika engkau menyesali perbuatan itu. Jadi syarat dan ketentuan tobat itu yang pertama adalah menyesali. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan at-taubah an-nadamah. Tobat itu penyesalan. Itu awal mula dari tobat. Yang kedua, meninggalkan dosa tersebut. Karena ada orang yang melakukan dosa dan dia bertobat, dia menyesal sebenarnya. Dia menyesal, umpamanya ada seorang perempuan ya, mungkin dia bekerja di klub malam. Dia hidup dari hasil itu, dia kasih makan buat anak-anaknya. Dia menyesal. Dia mengatakan, ya Allah, gimana Ustaz ya, ini dosa, semoga Allah mengampuni dosa anak. Anak menyesal kerja seperti ini. Tapi kalau sekedar menyesal, tidak meninggalkan, tetap belum tobat. Jadi setelah menyesal, itu harus meninggalkan. Kalau kerjaan itu haram, tinggalkan. Langsung resign dari sana. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Niat untuk tidak mengulangi. Ini 3 syarat. Waktunya sampai kapan? Selama nyawa tidak sampai ke kerongkongan, selama matahari belum terbit dari arah barat, maka Allah membuka pintu taubat bagi kita. Kemudian ada syarat yang keempat. Kalau dosa yang kita lakukan adalah perbuatan zalim kepada orang lain. Contoh nih, seorang dokter mungkin mendolimi pasien. Dia membuat resep buat pasien ini yang seharusnya dia tuh nggak harus tuh. Seharusnya dia nggak minum, nggak beli itu. Kedoliman yang dia lakukan, maunya pasien yang seharusnya tidak sesar, tapi dia tetap rekomendasikan untuk sesar. Umpamanya ada oknum yang seperti itu, yang dia ingin bertobat dari dosa ini. Atau ada yang mencuri, ada yang menipu, apa saja bentuk kezaliman kepada orang lain yang dilakukan. Kalau dosanya seperti itu, ada satu syarat lagi, yaitu minta maaf kepada orang tersebut. Atau mengembalikan apa yang kita ambil dari mereka. Atau minta dikisos. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang pernah aku zalimin, pernah aku pukul, sekarang saatnya kalian mengambil hak kalian. Ada seorang sahabat namanya Sawad, ya Rasulullah, engkau pernah memukul aku waktu itu ya Rasul. Kata Nabi, silahkan, ini tongkatmu, engkau pukul aku. Apa kata Sawad, ya Rasulullah, waktu engkau pukul aku, di badanku nggak ada baju ya Rasul. Para sahabat marah sama Sawad ini. Gimana engkau kata dia? Biar aku aja jadi gantinya.
Kata Nabi SAW, dibuka baju Nabi SAW. Ketika melihat perut dan dada Nabi Sawat itu memeluk Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sekarang aku lihat pasukan musuh sudah bersiap siaga di sana. Aku ingin yang terakhir terjadi. Tubuhku menyentuh tubuhmu, wahai Rasulullah. Dia bukan ingin mengambil haknya. Subhanallah. Jadi kalau berkaitan dengan hak orang lain, ini berat. Beratnya kenapa? Kalau sama Allah tuh, kita mau 100 kali berbuat dosa, Allah terima kita. Tapi kita punya salah sama kawan kita, 3 kali kita minta maaf, biasanya udah nggak ada maaf buat engkau. Ketemu di akhirat nanti. Iya. Orang yang pernah kita pukul, orang yang pernah kita ambil uangnya, orang yang pernah kita tipu, itu urusannya kita harus minta maaf sama orang itu. Terus di mana Ustaz? Ya ini mungkin yang bisa jadi kita kesulitan mencari mereka. Utang nih, ingat utang ini termasuk kezaliman kalau kita tidak membayar utang. Bagaimana orang yang mati syahid, mati di medan perang, lillahi ta'ala, bukan karena riya dia berperang, tapi dia punya utang, nggak diampuni dosa utangnya itu. Dia tertahan, nggak bisa masuk surga. Maka kalau ada yang berkaitan dengan kezaliman kepada orang lain, kita harus minta maaf sama mereka. Karena ada orang-orang pelak pada hari kiamat yang disebut sama Nabi SAW al-muflis. Orang yang bangkrut. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya tentang orang yang bangkrut, orang yang pailit. Kata para sahabat, kalau pailit di antara kita, man la dirhamalahu wala mata. Orang yang nggak punya uang cash, nggak punya aset. Itu pailit. Walakinnal muflisa min ummati. Tapi orang yang pailit dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang datang pada hari kiamat. Dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala sodako. Masya Allah, orang baik ini jamaah. Banyak pahalanya. Dia suka membantu orang lain dengan hartanya. Tapi dia datang pada hari kiamat ketika disidang, ternyata yang nuntut dia banyak. Dia datang dalam kondisi pernah mencaci maki fulan. Pernah membuli fulan. Pernah memukul fulan. Pernah makan hartanya fulan. Mungkin ada lagi yang pernah membunuh fulan. Maka orang-orang itu akan menuntut. Sehingga kebaikan orang ini diberikan kepada penuntut-penuntut tersebut. Sehingga tatkala sudah habis kebaikan dia, ternyata yang nuntut masih ada jamaah. Datang mengatakan, ya Allah, dia pernah melukai aku. Udah gak ada amal soleh. Maka dosa orang ini dikurangin sebagian, diberikan kepada dia. Lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kita harus benar-benar mengikuti syarat dan ketentuan taubat. Bukan hanya istighfar. Yang penting astagfirullah, astagfirullah. Ada orang yang kerjanya istighfar terus, ya alhamdulillah. Tapi ingat, kalau engkau punya dosa kepada orang lain, nggak cukup istighfar. Engkau perlu minta maaf sama dia. Dosa riba. Itu termasuk dosa sama orang lain. Yang kita harus minta maaf sama orang tersebut. Kalau enggak kita doakan dia. Kalau kita nggak tahu gimana, saya tahu nggak tahu orang itu Ustaz, kemana? Ya sudah, doakan orang itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dia. Dan semoga dia memaafkanmu nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman sejawat sekalian, barangkali ada lagi. Dr. Indrawati Dariri, silakan Dr. Indra. Dr. Indra, silakan di-unmute. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik, Dok. Silakan. Ya. Saya ingin bertanya, apakah dalam mohon ampunan atas segala dosa yang dulu kita pernah buat, karena belum atau tidak menyadari sudah berbuat, mohon ampunan atau tertunda, dapatkah memohon ampun saat ini atas segala dosa tersebut yang telah dibuat sengaja atau tidak sengaja secara sekaligus, Pak Ustadz? Bagaimana caranya Pak Ustadz? Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, jamaah. Ya, ini berkaitan dengan kita mungkin punya banyak dosa yang lupa kita udah sama dosa-dosa itu. Terlalu banyak dosa kita. Maka kita bisa bertobat secara umum yang pertama.
Kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita semuanya. Kullahu. Tapi kita juga perlu mendetailkan. Kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, aku memohon seperti doa Nabi SAW. Nabi mengatakan, Allahumma gfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya ya Allah. Yang kecil dan yang besar. Yang kecil dan yang besar. Yang sengaja dan yang tidak sengaja. Yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Yang serius atau yang gurau. Nabi mengajarkan kita doa seperti itu. Jadi selain kita tadi bertobat secara umum dari semua dosa-dosa kita. Kemudian kita mendetailkan. Yang mungkin bukan satu persatu karena kita mungkin gak ingat. Kita tahu dosanya ada dua macam. Yang pertama ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil ini dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan umroh dan haji kita, itu dihapuskan secara otomatis. Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kalian kami hapuskan. Jadi, untuk yang dosa-dosa kecil, itu dengan ibadah kita sudah dihapuskan. Tapi ada dosa besar yang kita harus bertobat dari dosa tersebut. Yang kadang kala manusia ini punya 10 dosa besar. Dia punya 10 dosa besar umpamanya. Tapi dia baru meninggalkan 5. Dia bertobat menyesali dari 5. Berarti kan masih tinggal 5. Belum bertobat dia. Kalau dikatakan dia sudah bertobat dari semua dosanya, enggak, dia belum bertobat. Karena syarat tobat ini tadi menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan sekedar istighfar. Bukan sekedar minta ampun. Kalau bicara istighfar dengan lisannya, tapi dia tidak menyesali dan tidak meninggalkan dosa tersebut, berarti dia belum bertobat. Dia cuma minta ampun sama Allah, tapi dia belum bertobat. Maka kondisinya harus dilihat. Kalau memang tadi disebutkan oleh ibu, kita itu mau bertobat dari semua dosa, ya berarti kan harus menyesali, harus meninggalkan semuanya, dan harus bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian tobat ini nggak berhenti jemaah. Artinya Anda sudah tobat saat hari ini, udah tobat dari semua dosa. Besok kita tobat lagi. Lusa kita tobat lagi. Terus sampai kapan? Sampai mau mati. Bayangkan Nabi SAW. Setiap selesai ibadah, beliau itu istighfar. Selesai sholat, Nabi baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah sholat malam, ini orang ahli ibadah, sholat malam. Sebelum waktu subuh. Apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar. Jadi ingat, makom tobat ini tidak berhenti. Artinya buat orang yang melakukan dosa, dia bertobat. Buat orang yang sudah baik, dia bertobat. Mungkin ada ibadah-ibadah yang gak sempurna yang dia kerjakan. Apalagi tadi ceritanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi menyebutkan ada kesyirikan di umat ini yang lebih tersembunyi dari jalannya semut. Abu Bakar bertanya, kaifal khalas? Gimana cara menyelamatkan diri? Baca doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tahu. Dan aku memohon ampun dari yang aku tidak tahu. Kapan membacanya? Hari ini? Besok nggak dibaca lagi? Lusa nggak dibaca lagi? Kita baca terus ya maaf. Karena kita pelaku dosa gitu. Jadi seperti itu Ibu. Jadi kita bertobat secara umum, minta ampun kepada Allah SWT. Kalau memang kita menyesali semua itu. Dan kita udah meninggalin. Tapi kalau masih ada yang belum kita tinggalin, berarti kita masih belum bertobat dari dosa tersebut. Kita perlu bertobat lagi dan bertobat lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, jazakumullah khair. Wa iya. Dr. Indrawati sudah terjawab. Terima kasih Dr. Didi. Baik Ustadz, kalau belum ada yang bertanya, barangkali saya bacakan di kolom chat.
Ada dari Dr. Agus Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana izin bertanya, apakah seorang muslim yang tidak menyadari kesalahan perbuatannya adalah dosa, kemudian telah wafat sebelum bertobat, apakah tidak akan ada kesempatan lagi untuk bertobat di alam yang berbeda kelak? Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Begitu pula kru SRB. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Apakah ada kesempatan untuk tobat setelah kita meninggal dunia tanpa kita bertobat dari dosa-dosa kita? Baik dosa-dosa yang kita sadari atau tidak kita sadari. Nggak ada tobat lagi. Tapi yang ada ampunan Allah Azza wa Jalla. Artinya, Allah itu mengampuni semua dosa kecuali syirik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Itu untuk orang yang bertobat. Allah mengampuni semua dosa untuk orang yang bertobat. Tapi kalau untuk yang tidak bertobat, artinya dia mati dalam kondisi tidak bertobat. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni yang dibawa kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ada kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini kalau bicara ampunan. Kemudian kalau dia mati belum bertobat, bisa jadi dosanya diringankan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni. Selesai sudah. Bisa jadi diampuni karena istighfar anaknya buat orang tuanya. Sang anak terus istighfar. Orang tuanya udah nggak bisa lagi. Tapi sang anak istighfar minta supaya Allah mengampuni orang tuanya. Jadi yang minta ampun ini bukan orang tuanya. Karena orang tua sudah selesai urusannya dengan kehidupan. Dengan dia meninggal dunia. Tapi anak-anak yang masih hidup bisa beristighfar buat orang tuanya. Atau kita istighfar buat kawan kita, buat kerabat kita. Kita memohon ampun buat mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia dihapuskan dosa jamaah. Dihapuskan dosanya itu dengan azab yang diberikan. Di kehidupan dunia ini. Kata Rasul SAW. Fama yazalul bala'u bimrin. Ada orang yang dikasih balak terus sama Allah. Dikasih penyakit. Sebelum meninggal dia dikasih sakit ya. Parah sakitnya tapi dia bersabar. Masya Allah. Sampai mati dia sakit. Ada orang yang sampai mati kena stroke. Sembuh-sembuh. Itu juga penghapusan dosa. Sampai ada orang yang berjalan di muka bumi ini bersih dari dosanya. Karena setiap hari itu dibersihkan dosanya. Dengan apa? Dengan penyakit dia. Memang dia nggak istighfar. Tapi penyakit yang menimpa dia, musibah yang menimpa dia, itu menghapuskan dosa-dosa dia. Atau kalau dia nggak dihapuskan dengan penyakitnya, kemudian dia mati, masih membawa dosa. Bisa jadi ada azab kubur. Yang itu juga menghapuskan dosa dia. Artinya hukumannya sudah diberikan di kuburan. Bisa jadi nanti di padang mahsyar. Kondisi di padang mahsyar itu. Kan ada orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Ada orang yang tenggelam dalam keringatnya. Itu pun bisa jadi menjadi penghapus dosa dia. Dikurangin dosanya. Dan ada yang murni ampunan Allah SWT. Murni ampunan dari Allah. Bagaimana Rasul SAW menceritakan tentang hadis Najwa. Hadis tentang bisik-bisik yang terjadi antara Allah sama hambanya. Jadi ketika persidangan itu, ada persidangan terbuka, ada persidangan tertutup. Di antara persidangan yang tertutup itu Allah mengatakan kepada hambanya, ya fulan, engkau ingat, yaum kada wa kada, engkau melakukan dosa ini dan dosa pada hari ini dan hari itu. Kata hamba ini mengatakan, iya ya Allah. Terus, engkau melakukan dosa ini dan dosa itu juga pada waktu yang berbeda. Dia mengatakan, iya ya Allah. Disebutkan dosa-dosa. Itu dosa-dosa yang masih kecil, belum yang besar-besar. Ketika Allah sudah sebutkan, Allah tanya sama orang ini. Adzalamaka katabati. Apakah malaikat yang mencatat ini mendolimimu? Ada kesalahan dalam catatan mereka? Kata orang ini, enggak ya Allah. Terus apa engkau punya alasan? Kenapa engkau melakukan dosa itu? Enggak ada ya Allah. Terus apa kata Allah? Satartu laka fid dunya wa ghafartu laka al-yawm. Kata Allah kepada orang ini, ketika di dunia aku tutupi dosa-dosa dan hari ini aku ampuni. Subhanallah. Itu besarnya rahmat Allah SWT. Jadi memang setelah meninggal dunia udah nggak bisa.
Kecuali tadi dari orang lain yang mendoakan, atau dari mungkin dia punya wakaf, punya sodako, punya amal jariah, punya ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah seperti tadi disebutkan, amal soleh ini juga menghapuskan dosa-dosa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Barangkali Dr. Agus, semoga sudah terjawab. Ustaz, barangkali waktu juga membatasi kita. Barangkali saya simpulkan beberapa hal. Siap, Dok. Jadi tobat harus disegerakan. Tidak ada ditunda-tunda. Tobat bisa secara umum, bisa secara detail. 3 syarat tobat. Yang pertama menyesali, yang kedua meninggalkan perbuatan dosa tersebut, dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dan apabila dosa tersebut ternyata menzolimi orang lain, kita harus minta maaf. Ustadz, barangkali sebelum kita tutup acara ini, saya mohon Ustadz barangkali memimpin kita berdoa, karena banyak teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Juga banyak teman-teman kami yang sudah mendahului kami karena berbagai penyakit, terutama penyakit COVID-19. Subhanallah. Mohon kesediaannya. Siap, Dok. Barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah. Kita semua sedang menunggu antrian. Kalau tadi Dokter Didik sampaikan ada yang sudah berangkat, ada yang sudah pergi, kita pun sedang menanti antrian. Kita pun akan berangkat menyusul mereka. Cuma kita nggak tahu apakah kita akan menyusul mereka dalam kondisi husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka kita berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim على سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Didi. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz. Terima kasih teman sejawat sekalian. Tentunya acara tausiah sore ini sangat bermanfaat buat kita semua. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, acara ini saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.